Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Pete Tungtien, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Iya, merupakan kehormatan juga bagi saya, seperti juga apa yang tadi disampaikan oleh Romo Magnis, untuk malam ini ikut berbagi kepada Bapak Ibu, dan di sini ada banyak senior saya yang saya anggap sebagai senior begitu. Jadi sebetulnya kita saling belajar, dan kebetulan oleh DPP ini saya diberi kepercayaan untuk mengawal 3 serial. Jadi selama 3 serial saya akan mendampingi para narasumber utama. Nah, untuk tema malam ini sebetulnya saya menyiapkan sebuah PowerPoint. Apakah bisa ditampilkan? Bos, boleh tolong enable share screen-nya? Apakah bisa ditampilkan mungkin untuk mempermudah Bapak Ibu semua nanti untuk mengikuti apa yang saya sampaikan? Ya. Sudah dilihat ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Terima kasih. Saya akan menyampaikan tema tentang akar kesejarahan Pancasila, dan ini adalah tema pertama yang tadi sudah diawali oleh Romo Magnis dengan begitu mendalam. Dan saya akan memberikan satu latar belakang kesejarahan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Magnis. Jadi tema saya adalah akar kesejarahan Pancasila. Baik, akan dilanjutkan dengan pertama, tentu saja ini Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa dalam berbagai literatur kita menemukan pernyataan Soekarno bahwa dia tidak pernah mau dikatakan sebagai pencipta Pancasila. Menurut Soekarno, dalam atau pada tanggal Juni 1945 itu adalah menggali Pancasila dari dalam bumi rakyat, dari dalam bumi atau buminya rakyat Indonesia. Jadi Soekarno mengatakan bahwa dia itu sebetulnya bukan sekedar menciptakan, tetapi apa yang dia lakukan sebetulnya adalah melakukan penjelajahan ke dalam lapisan-lapisan kesadaran dari masyarakat Indonesia dan kemudian menemukan Pancasila. Dia melihat ke dalam kalbu bangsa Indonesia dan kemudian menemukan 5 prinsip yang memiliki kekuatan mempersatukan. Dan itulah sebabnya kenapa Soekarno selalu menyatakan dirinya itu adalah seorang penggali, seorang perumus, seorang yang kemudian memformulasikan Pancasila. Ada 2 unsur utama dari pernyataan Soekarno itu yang kalau ingin kita dalami akan terlihat menjadi jelas. Unsur pertama adalah bahwa Pancasila itu lahir dari buminya rakyat Indonesia. Unsur yang kedua, prinsip-prinsip yang ada di dalam masyarakat Indonesia itu tentu saja adalah digali dan dirumuskan oleh Soekarno sehingga menjadi Pancasila. Jadi kalau kita melihat dari pernyataan Soekarno, ini yang pertama kali dia kemukakan pada tahun 1951 ketika menjawab dari pidato pengukuhan dari promotor yang menyatakan bahwa dia menjadi seorang pencipta Pancasila dalam acara pengukuhan. Profesor Noton dia mengatakan bahwa dia bukan seorang sita, tapi dia itu adalah seorang penggali. Dan dari itulah kemudian kita bisa mengenali ada 2 unsur utama seperti yang saya sampaikan di dalam slide ini. Unsur pertama, bahwa menurut Soekarno Pancasila itu lahir dari bumi rakyat Indonesia. Dan unsur yang kedua, bahwa prinsip-prinsip yang ada di dalam masyarakat Indonesia itu digali dan dirumuskan oleh Soekarno untuk kemudian dipersembahkan kepada bangsa Indonesia sebagai Pancasila. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa Soekarno itu menyatakan bahwa itu digali dari bumi Indonesia, latar belakang adalah di bidang teknik, tetapi Soekarno adalah orang yang mencintai sejarah. Pembacaan sejarahnya mungkin tidak lebih kurang daripada seorang yang betul-betul menekuni bidang sejarah. Nah, saya kira inilah pemahaman yang kemudian kita temukan bahwa Soekarno juga telah melihat bahwa proses penyatuan Indonesia bahkan sudah dimulai sejak hampir 1000 tahun yang lalu. Nah, ini misalnya kita bisa melihat di dalam sejarah Indonesia ada Kerajaan Sriwijaya
yang menyatukan bagian barat wilayah Indonesia di abad ke-7 sampai dengan abad ke-10. Dan kemudian berlanjut di abad 13-15 kita mengenal adanya Kerajaan Majapahit. Majapahit ini menyatukan bahkan seluruh wilayah Nusantara, bahkan melebihi Nusantara, sampai ke wilayah selatan Filipina. Sehingga kerajaan ini dikatakan sebetulnya sebagai awal daripada Indonesia yang kita kenal sekarang. Sementara itu di wilayah Indonesia Tengah, kita mengenal ada Kerajaan Gorontalo yang berpusat di Makassar. Ini menyatukan wilayah Indonesia bagian tengah ketika itu. Jadi meliputi sampai dua kesultanan, kekuatan persatu di abad 16, dan bahkan masih ada sampai sekarang dua kesultanan itu, meskipun sudah tidak seperti lagi di abad ke-16-17, yaitu Kesultanan Ternate yang kekuasaannya itu sebetulnya bukan sebuah pulau. Orang sering salah menangkap bahwa Ternate itu ada di sebuah pulau dan tidurnya ada di sebuah pulau, jadi dikira itu adalah satu kerajaan kecil, tapi sebetulnya itu adalah kemaharajaan maritim yang memiliki wilayah yang sangat luas, yang hampir mencakup seluruh wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya, Bapak mohon. Slide selanjutnya. Jadi selain daripada kekuatan-kekuatan kerajaan-kerajaan itu, tentu saja kekuatan pemersatu yang ada di dalam perjalanan sejarah Indonesia itu adalah rakyat Indonesia. Jadi bangsa Indonesia sebagai masyarakat maritim ini berjiwa terbuka. Tentu saja karakter terbuka itu masih ada bersama kita sampai hari ini. Dan itu adalah bagian daripada sejarah kita, bahwa nenek moyang kita terbiasa untuk berhubungan dan membangun komunikasi dengan berbagai masyarakat yang berdatangan atau melintasi Nusantara. Dan proses interaksi yang panjang itu mendorong terjadinya komunikasi dan pertukaran nilai-nilai yang saya kira mempengaruhi kita semua sampai hari ini. Jadi kenapa masyarakat Indonesia tadi seperti yang disampaikan Romo Magnis mungkin memiliki kemampuan untuk menerima prinsip-prinsip multi etnis atau multikultural? Ya karena kita sudah terbiasa berinteraksi dengan berbagai bangsa. Dan inilah yang menjadi warisan ataupun kemudian menjadi legasi yang sampai saat ini masih kita rasakan dan kemudian kita abadikan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hasil daripada berbagai interaksi itu adalah karakter yang toleran. Ini sebetulnya karakter asli bangsa Indonesia, menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, saya kira kalau ini semua disampaikan, tentunya Bapak Ibu semua bisa melihat dalam keseharian kita sebetulnya apa yang sebetulnya diwariskan di dalam sejarah kita yang kemudian ini digali oleh Soekarno. Selanjutnya, jadi kekuatan pemersatu itu telah lama menyatukan masyarakat Nusantara untuk menjadi bangsa. Jadi bukan hanya sekedar kerajaan dan masyarakat seperti yang kita kenal sekarang, tapi ada juga bahwa kecenderungan untuk bersatu itu sebetulnya merupakan satu keniscayaan, dan itu seringkali dikatakan misalnya di dalam buku-buku sejarah yang kita tahu sebagai warisan daripada negara kolonial Hindia Belanda. Pada kenyataannya pembentukan bangsa atau proses daripada pemersatuan bangsa Indonesia itu telah berlangsung selama ribuan tahun. Tadi sudah saya sampaikan dari sejak masa Sriwijaya, dan saya kira proses itu masih terus berlangsung bahkan sampai hari ini. Jadi proses penyatuan bangsa Indonesia ini masih satu proses yang belum selesai, yang saya kira hasil ujungnya tentu akan tidak bisa kita lihat atau kita prediksikan, karena akan terus ada selama bangsa Indonesia ini masih ada. Nah, sebagai buktinya, apa bukti dari proses pemersatuan itu? Itu adalah bahasa Indonesia. Nah, sebagai contoh bahwa bahasa Indonesia ini adalah kekuatan pemersatu, dia telah lama menjadi lingkungan. Interaksi. Karena ada bahasa pemersatu. Bahasa pemersatu itu adalah bahasa Melayu. Jadi untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat Nusantara, itu bangsa-bangsa lain juga menggunakan bahasa Melayu. Jadi kita melihat bahwa bahasa Melayu ini bukan hanya mempersatukan suku-suku atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Nusantara, tetapi juga kemudian menyatukan bangsa-bangsa lain yang datang ke Indonesia. Jadi bahasa Melayu inilah yang kemudian menjadikan keputusan para pemuda di dalam Ikrar Pemuda pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk menjadikannya sebagai bahasa Indonesia dan bukan bahasa Jawa. Saya kira itu adalah satu keputusan yang sangat cemerlang, begitu, karena kemudian kita menemukan satu unsur pemersatu, bukan unsur yang memecah belah. Kalau misalnya dipilih adalah bahasa yang kemudian digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia, bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Tapi
pemilihan kepada bahasa Indonesia itu adalah satu keputusan yang cemerlang. Nah, selain itu juga kita mengalami satu pengalaman bersama selain bahasa yang diwariskan sebagai lingua franca tadi, yaitu bahasa Indonesia, yaitu kolonialisme. Dan kita mengalami jadi hampir bangsa-bangsa yang pernah berinteraksi dengan Indonesia dengan intensif itu pernah melakukan kolonialisme di Indonesia. Dan semuanya itu mendapat penentangan dari bangsa. Jadi kekuatan penentangannya terjadi di semua wilayah Indonesia dan berlangsung secara berkelanjutan, itu menimbulkan satu pengalaman bersama. Nah, ini yang disebut dengan shared history. Jadi kita semua ini sebagai satu komponen dari masyarakat yang kemudian menyatu menjadi bangsa Indonesia. Kalau kita itu membuka memori kolektif kita akan menemukan shared history, sejarah yang kita bagi bersama, yaitu pengalaman tahun di bawah kolonialisme. Nah, bagaimana kaitan itu dengan Soekarno? Soekarno adalah orang yang memikirkan itu semua. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebetulnya adalah semua yang dipikirkan oleh Soekarno ketika dia menggali ke dalam lapisan-lapisan sejarah Indonesia. Nah, Soekarno ini seorang pemikir yang otentik. Kenapa saya katakan demikian? Dia termasuk dalam generasi pertama dari dunia pergerakan nasional Indonesia. Dia satu generasi dengan Tan Malaka, satu generasi dengan Hatta, satu generasi dengan Sultan Syahrir. Tetapi yang membedakan adalah Soekarno batin masyarakat Indonesia ketika dia menciptakan masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat atau bangsa Indonesia ketika itu. Jadi Soekarno sebagai tokoh pergerakan memiliki pemikiran yang otentik dalam arti gagasannya itu selalu bertitik tolak dari kondisi masyarakat Indonesia. Ini yang membedakan dia dengan para tokoh-tokoh pergerakan yang lain. Dan dalam menghadapi realita kolonial itu, salah satu ide ini Soekarno adalah memunculkan ataupun menggagas ideologi Marxisme. Nah, ini satu keputusan pemikiran yang luar biasa. Ya. Jadi kenapa selalu ada usaha untuk menggantikan Pancasila? Ya, saya kira ini bukan satu fenomena yang baru. Pancasila ini sudah bukan bahkan sebelum dirumuskan itu orang ingin membuat satu dasar negara yang bukan Pancasila. Kalau kita melihat kepada sejarah Indonesia, dasar negara itu yang pertama diusulkan tentu saja bukan Pancasila. Ada yang lain, gitu ya. Ada ideologi atau keyakinan lain yang pernah dicobakan untuk bisa dijadikan satu prinsip dasar yang diterima oleh bangsa Indonesia. Tapi dalam kenyataan, dalam perjalanan sejarah itu tidak pernah bisa diwujudkan. Selalu ada respon-respon yang kemudian menyebabkan ideologi yang diusulkan itu akan memecah belah bangsa Indonesia. Sampai pun dalam proses pengesahan Pancasila yang tadi disampaikan oleh Romo Magnus pada tanggal 18 Agustus pagi, itu ada tokoh-tokoh dari wilayah Indonesia Timur yang menolak satu rumusan yang mengandung 7 kata itu. Jadi kalau dipaksakan ideologi selain Pancasila, ya, mungkin ini sebetulnya mereka tidak melihat kepada sejarah, jadi ahistoris. Kalau melihat kepada sejarah, mereka akan paham betul yang bisa membuat kita berkumpul dan bertemu, berdialog malam ini adalah Pancasila. Kalau tidak dalam kerangka Pancasila, nggak ada pertemuan. Nah, itu yang belum dipahami. Karena ideologi lain selalu menuntut eksklusivitas. Pancasila menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi. Dengan Pancasila kita bisa membangun konstruksi, bisa mati bersama, bukan jalan sendiri-sendiri atau mendahulukan kelompok kita. Kalau ini kita renungkan dengan mendalam, tentu saja seperti yang sudah pernah disuarakan oleh Soekarno dengan jelas pada tanggal 1 Juni 1945. Sebetulnya Pancasila itu adalah refleksi dari diri kita sendiri. Ya, coba kita renungkan, semua yang datang dari luar itu apakah merefleksikan diri kita? Kita jawab dengan hati yang jujur. Pertama-tama tentu saja bangsa Indonesia ini semuanya adalah masyarakat Nusantara. Saya pernah sampaikan ini. Datanglah agama-agama. Pertama datang Hindu. Kemudian kita masuk lagi Buddha. Kemudian datang lagi bersama kolonialisme agama Kristen, Katolik dan Protestan. Sebelumnya masuk Islam. Dan kemudian ada Kristen, ada Protestan. Dan kemudian ada agama lain, Konghucu dan sebagainya. Tapi sebetulnya siapakah orang Indonesia itu?
Apakah orang Indonesia identitasnya sesuai yang datang kemudian itu? Atau kita semua ini adalah masyarakat Nusantara sebagaimana adanya yang diwariskan oleh para leluhur kita? Jadi sebelum ada ini semua, kita semua ini adalah saudara. Kenapa kemudian dengan datangnya berbagai macam pengaruh dan pemikiran itu, kita kemudian terpecah-pecah dan memikirkan hal yang lain dan menjadi yang bukan diri kita? Itu jadi satu pertanyaan-pertanyaan yang saya kira bersifat reflektif atau direnungkan, mungkin bisa Bapak Ibu pikirkan dengan mendalam, dan itu perlu disampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih memikirkan untuk mengganti Pancasila. Begitu mereka mengganti Pancasila, bukan Indonesia lagi namanya. Bukan Indonesia lagi. Dan kemudian kalau ada pemikiran untuk menganggap Pancasila sebagai seperangkat nilai, kembali ini terlalu menyederhanakan, melakukan simplifikasi, tidak memahami sejarah. Pancasila bukan seperangkat nilai. Dia nilai-nilai luhur. Dia adalah mutiara. Berbagai kearifan lokal yang ada di dalam diri masyarakat Indonesia. Kalau seperangkat nilai malam ini kita rumuskan juga bisa. Tapi apakah itu sebanding dengan Pancasila? Oh, jauh sekali. Kita bisa bikin seperangkat nilai yang bagus-bagus, mungkin bunyinya lebih bagus dari Pancasila. Tapi apa yang kemudian mendasari dari pemikiran seperangkat nilai yang kita rumuskan malam ini? Nggak ada. Proses kesejarahannya apa? Nggak ada. Karena Pancasila itu lahir dari satu proses sejarah yang panjang. Satu kekuatan sejarah yang tidak bisa dihindari oleh siapapun yang merasa dirinya sebagai bangsa Indonesia. Jadi kalau ditambah-tambah proses sejarah apa mau menambahkan Pancasila? Apakah hanya karena usulan? Apakah kemudian karena ada cetusan pemikiran? Tidak cukup itu untuk mengubah ataupun menambah nama Pancasila atau menguranginya. Gitu. Karena proses untuk merumuskan 5 setelah itu satu proses menyejarah yang tidak bisa diulang lagi. Saya kira. Dan saya kira selama bangsa Indonesia ada, 5 prinsip itulah menjadi dasar yang mempersatukan kita. Nah kemudian tadi ada pertanyaan 14, bagaimana dengan kerajaan-kerajaan itu? Kerajaan-kerajaan itu tentu punya motivasi politiknya sendiri. Semua kekuasaan itu punya motivasi dan kepentingannya sendiri. Tetapi di balik motivasi dan kepentingan itu tentu saja ada satu kekuatan lain yang kemudian mempersatukan kita, yang kemudian menyatukan kita dan membentuk kita sebagai satu komunitas yang memiliki identitas yang sama, terlepas dari kita tidak suka. Mungkin kita merasa bahwa kekuatan itu menghegemoni. Nah, ini problem di dalam sejarah Indonesia. Berbagai macam pengalaman shared history tadi tidak selalu membekaskan satu memori kolektif yang positif. Ada juga yang membawa luka-luka. Tetapi di balik semua itu, kekuatan pemersatu itu tetap kuat. Kekuatan yang kemudian menyebabkan kita merasa yakin bahwa kita itu bersaudara. Saya bersaudara dengan ibu bapak atau teman-teman dari Papua. Saya bersaudara dengan ibu bapak dari Aceh. Karena kita punya pengalaman sejarah. Ada Sriwijaya, ada Majapahit, ada Gorontalo atau Makassar, ada Ternate Tidore, ada kerajaan-kerajaan lain yang pernah bersama-sama membangun mimpi kita bersama, menyatukan kita sebagai masyarakat Indonesia. Di luar konflik-konflik ataupun berbagai hegemoni yang ada yang menyertainya, yang saya kira adalah satu dinamika yang wajar dari sebuah perjalanan bangsa, yang tentu tidak akan pernah terlepas dari berbagai macam kepentingan. Nah, tetapi kekuatan pemersatu itu ada bersama kita sampai hari ini. Makanya kalau nggak ada kekuatan pemersatu itu, ngapain kita kumpul di sini? Ini adalah warisan, ini adalah kekuatan yang telah lama menyatukan kita semua dan malah kita melakukannya lagi. Jadi saya kira ini bukan satu peristiwa yang kebetulan, bukan karena diatur oleh seperangkat nilai. Ini adalah peristiwa yang menyejarah, saya kira. Bagaimana Bapak Ibu ada dari Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, bahkan di Sulawesi Utara malam ini bisa bersama-sama dalam satu ruang di Zoom dan membicarakan platform bersama tentang dasar daripada identitas kita semua. Jadi saya kira itu respon saya. Terima kasih.